Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Dan kita masih dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan yang terakhir di tahun 2020 ini yang membahas soal pendidikan. Dan kita saat ini tiba pada pelajaran yang ke-7 dan judul pelajaran kita adalah Perbaktian dalam Pendidikan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembelajaran Sekolah Sabat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, manakala kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, agar kami boleh mengerti, daripadanya kami boleh mengambil pelajaran penting untuk kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sebelum kita akan lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Apabila Anda belum subscribe, jangan lupa berikan tanda like juga, komen, dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Perbaktian dalam pendidikan, ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Daniel 3, Wahyu 14 ayat 6-12, Mazmur 78 ayat 1-17, Yohanes 4 ayat 7-26, 1 Tawarit 16 ayat 1-36, dan Markus 7 ayat 1-13. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Tawarit 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita lewat ayat-ayat Alkitab ini dan juga ayat hafalan kita, yaitu ketika kita menyembah Tuhan, maka kita menyembah Tuhan dengan persembahan, kita menyembah Tuhan dengan kekudusan. Itu dua hal penting yang coba digambarkan lewat pelajaran Sekolah Sabat kita melalui ayat hafalan yang dicantumkan di dalam pelajaran ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak lepas daripada ibadah. Saudara dan saya tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Kita harus menyembah sesuatu. Dan banyak contoh di dalam kehidupan sekitar kita. Ada orang yang menyembah akan patung, ada orang yang menyembah pohon. Ada juga di zaman dahulu bangsa Mesir, mereka menyembah raja mereka, yaitu Firaun. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kebutuhan manusia, memang aktivitas manusia ini tidak luput dari yang namanya beribadah atau menyembah sesuatu. Karena pentingnya ibadah ini dalam kehidupan manusia, maka sebagai orang Kristen kita pun harus memiliki pengalaman iman dalam proses penyembahan ini kepada Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pendidikan tentang proses penyembahan yang benar ini harus kita mengerti sehingga kita tidak salah di dalam menyembah akan sesuatu yang kita sembah atau objek yang kita sembah. Satu contoh di sini disebutkan bahwa bangsa Israel kuno mempunyai satu metode memberikan kepada anak-anak mereka konsep penyembahan kepada Allah yang benar, yaitu mereka menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka semenjak zaman dahulu hingga pada kehidupan mereka saat itu. Dan lewat kitab Mazmur di dalam perjanjian lama banyak berperan dalam kehidupan keagamaan orang-orang Israel kuno, di mana kitab Mazmur ini sering mereka bacakan, sering mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Kita tahu bersama bahwa kitab Mazmur ini terdiri dari pada lirik-lirik atau puisi-puisi ataupun syair-syair, dan lewat pembelajaran ini mereka kemudian mengajarkan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, secara tidak langsung anak-anak yang diajarkan ini kemudian memiliki sebuah konsep penyembahan yang benar kepada Tuhan. Lewat pelajaran Sekolah Sabat ini kita akan melihat ada dua hal yang sangat penting dalam kita menyembah Tuhan. Ada dua konsep pendidikan yang sangat penting ketika kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah pada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya di dalam roh? Apa maksudnya di dalam kebenaran?
Yang dimaksudkan kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam roh adalah ketika kita menyembah Tuhan yang adalah kasih dan kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi roh di sini adalah satu hubungan batiniah, pengalaman Kristen, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam proses penyembahan itu. Ingat bahwa ketika kita ibadah, walaupun mungkin itu di gereja dalam konteks bersama-sama, tetapi yang paling pokok adalah ketika di dalam proses ibadah itu, apakah saudara punya hubungan personal dengan Tuhan? Apakah hati saudara ini terkonek dengan Tuhan yang adalah kasih? Apakah kehidupan kita ini di dalam proses ibadah itu mencerminkan bahwa kita betul-betul memfokuskan hati pikiran kita kepada penyembahan untuk Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan di dalam penyembahan, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, yaitu menyembah dalam roh. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Tentunya ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita menyembah Dia yang memiliki kebenaran. Kita menyembah Allah yang benar. Dari mana kita ketahui Allah yang benar itu? Tidak lain dari Alkitab. Dengan mempelajari Alkitab, dengan membaca firman Tuhan, maka di sana kita akan tahu bahwa kita sementara menyembah Allah yang benar. Karena di dalam Allah ada kebenaran. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada kebenaran. Nah, ini unsur penting bagaimana kita dapat mengenal Allah lewat penyembahan, yang mana kemudian kita bisa mentaati perintah-perintah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana ketika kita menyembah Tuhan dalam proses ibadah ini, kita menyembah harus juga di dalam kekudusan. Apa maksudnya kita menyembah Tuhan di dalam kekudusan? Mari kita lihat satu gambaran tentang ibadah yang dilaksanakan oleh umat Israel zaman kuno dulu, tempat mereka berbakti, yaitu yang namanya tabernakel atau tempat ibadah di padang gurun. Nah, di sana kita melihat bagaimana ketika mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun lewat tabernakel ini, maka mereka ketika beribadah penuh dengan kekudusan, menyembah Tuhan sebagai juru selamat mereka, sebagai sebagai oknum yang akan mengampuni dosa mereka. Dan di sana ada satu hal yang sangat ketat yang dilakukan. Bagaimana seorang imam ketika melayani harus benar-benar kudus. Karena kalau dia tidak kudus, maka ada hal yang dapat terjadi di dalam kehidupannya, yaitu dia bisa saja mati karena dia melayani di tempat yang kudus. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sangat penting kekudusan ini. Umat Israel menjadi satu bangsa yang suci, menolong mereka untuk dapat terpisah dari adat istiadat yang ada di sekitar mereka, yang mana adat istiadat itu mengandung unsur pemujaan berhala. Dengan memelihara kekudusan, dengan terbiasa melakukan upacara-upacara yang kudus di bait suci, maka inilah yang membentengi mereka, yang membuat perbedaan dari kehidupan mereka, bangsa mereka, dengan adat istiadat yang ada di sekitar mereka. Nah, hal ini juga yang menjadi satu hal yang harus kita mengerti, harus kita cegah, bahwa penyembahan berhala itu menjadi hal yang tidak baik, atau harus kita hindari, atau harus kita pilah di dalam kehidupan kita. Apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita tempatkan, kita utamakan, kita lebih dahulukan lebih daripada Allah. Itu dinamakan berhala. Jadi bukan berarti berhala itu adalah patung ataupun lain sebagainya, tetapi ingat, sesuatu yang kita tempatkan lebih daripada Allah itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu penting kita untuk mengenal Allah dengan lebih kudus lagi, dengan lebih baik lagi, supaya gagasan-gagasan intelektual kita dipenuhi dengan hal-hal yang kudus. Sehingga ketika kita mau untuk melakukan akan penyembahan kepada Allah ini, maka kita dapat melakukannya dengan penuh kekudusan. Dan ini yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita berada di dunia ini, banyak ilmu-ilmu penyembahan kepada Allah yang bermacam-macam yang dapat kita pelajari dan dapat kita baca.
Tetapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah kita harus menyembah Tuhan dengan unsur dua tadi, yaitu menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua tadi adalah menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Dua konsep ini harus benar-benar kita pahami ketika kita memiliki pendidikan yang benar di dalam perbaktian. Perbaktian dalam pendidikan, atau kita memiliki konsep tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Saya ingin menutup pelajaran ini dengan membaca buku Ellen White dalam Spiritual Gift volume 2 halaman 227. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, dan hatinya sudah membatu. Para ahli agama tidak mau memeriksakan diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka memiliki iman. Dan itu adalah fakta yang menakutkan, bahwa banyak yang bersandar dengan harapan yang salah. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, ada banyak orang di dunia yang tersesat bersandar pada ajaran yang salah, terutama dalam penyembahan pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, ajaran Tuhan yang benar, jalan Tuhan yang benar, penyembahan yang benar, sehingga kita boleh dapat setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita lewat setiap kegiatan peribadatan kita kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.